anak-anak? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Dan Bapak akan absen dulu. Syafi'i Hadir. Ratna Hadir. selanjutnya Asyarudin Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dan peran-peran para khalifah besar dinasti Abbasiyah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai runtuhnya dinasti Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun lebih. Hari ini kita akan belajar mengenai proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Terbentuknya dinasti Abbasiyah itu berawal dari orang-orang yang menentang kekhalifahan Bani Umayyah. Orang-orang yang menentang kekhalifahan Bani Umayyah yaitu orang-orang dari Bani Abbas dan Bani Hashim yang merasa bahwa orang-orang yang berhak melanjutkan kepemimpinan atau menjadi khalifah yaitu adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan orang-orang dari Bani Abbasiyah itu merasa dirinya lah yang lebih berhak menjadi khalifah. Karena apa? Mereka merupakan keturunan dari pamannya Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang dari Bani Umayyah itu merupakan keluarga yang sangat jauh. Karena tadi adanya orang-orang yang menentang kekhalifahan Bani Umayyah, orang Bani Abbas membentuk 12 propagandis oleh Muhammad bin Ali, di mana itu tersebar di berbagai wilayah. Dan setelah wafatnya Muhammad bin Ali ini, gerakan ini masih dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim, putranya yang pertama. Lalu Ibrahim ini merekrut propagandis yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani untuk mempropaganda orang-orang dari Bani Hashim yang juga merasa dirugikan oleh Bani Umayyah. Abu Muslim Al-Khurasani ini merupakan orang yang sangat pandai berbicara. Beliau pernah mengumpulkan orang-orang yang begitu banyak dalam waktu yang begitu cepat. Terus setelah Ibrahim ini, putranya yang pertama wafat, gerakan ini pun dilanjutkan oleh saudaranya Ibrahim, yaitu Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad ini melanjutkan pergerakan ini untuk menentang kekuasaan atau kekhalifahan Bani Umayyah, dia juga bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani ini sudah bekerja sama dengan 3 orang ini. Dipercaya oleh 3 orang ini. Yang pertama adalah dengan Muhammad bin Ali, selanjutnya Ibrahim bin Muhammad, terus Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad ini bekerja sama dengan Abu Muslim Al-Khurasani ini, Abu Muslim Al-Khurasani dijadikan panglima perang. Dengan adanya Abdullah bin Muhammad dan Abu Muslim Al-Khurasani ini, mereka menjadi kedua orang yang sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Mereka bisa memenangkan perang melawan khalifah dari Bani Umayyah beserta pasukannya, di mana setelah memenangkan peperangan itu menjadi awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah dan berakhirnya dinasti Umayyah. Dan di saat itu juga siapa ini? Abu Muslim Al-Khurasani, bukan Abu Muslim Al-Khurasani. Abdullah bin Muhammad ini menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Terus selanjutnya khalifah besar dinasti Abbasiyah. Khalifah dinasti Abbasiyah itu ada banyak, tapi ada beberapa khalifah yang sangat terkenal pada kala itu. Salah satunya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah saudaranya, saudara dari Abdullah bin Muhammad. Dia itu memiliki prestasi yang diraih oleh Abu Ja'far Al-Mansur setelah berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu memperkuat pemerintahan dan stabilitas politik. Selanjutnya yaitu mendirikan kota Baghdad. Kota Baghdad itu kota yang sangat besar dan berbentuk seperti kolosium, bukan kolosium, berbentuk melingkar. Ilustrasinya bisa kalian lihat di gambar
di HP kalian yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Terus prestasi yang ketiga yang diraih oleh Abu Ja'far Al-Mansur yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada masa-masa Abu Ja'far Al-Mansur ini ilmu pengetahuan itu meraih masa keemasan. Selanjutnya Khalifah besar dinasti Abbasiyah yang kedua, yaitu Harun Ar-Rasyid. Nah, dia ini meneruskan jabatan kekhalifahan setelah meninggalnya Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau meninggal ketika melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Harun Ar-Rasyid ini menjabat sebagai khalifah dari tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Nah, prestasi yang diraih oleh Harun Ar-Rasyid ini adalah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat-rakyatnya itu makin sejahtera. Terus selanjutnya, prestasinya yang kedua adalah menghiasi kota Baghdad dengan berbagai bangunan yang megah. Nah, sampai-sampai kota Baghdad ini diabadikan dalam cerita 1001 Malam sebagai kota impian. Nah, terus yang ketiga yaitu mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ialah sebuah perpustakaan karena berkembangnya ilmu pengetahuan oleh Abu Ja'far tadi, yaitu kan tadi prestasinya yang ketiga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Harun Ar-Rasyid ini mendirikan Baitul Hikmah karena di sana itu berkembang pesat ilmu pengetahuan. Jadi dia menciptakan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan. Nah, selanjutnya memberikan tunjangan lebih kepada para ilmuwan. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali guru-guru yang masih belum PNS, seperti contoh itu. Nah, kan mereka jadi tidak bisa fokus pada pembelajaran atau fokus pada peserta didiknya untuk mengajar. Jadi mereka lebih terfokus untuk mencari sampingan daripada kepentingan peserta didiknya dan juga kepentingan mengajar. Jadi tidak bisa maksimal mengajarnya. Nah, Harun Ar-Rasyid ini yaitu memberikan tunjangan lebih kepada para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga kesejahteraan hidupnya. Nah, agar ilmu pengetahuan jadi makin berkembang. Nah, jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan itu sedang mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Nah, baik filsafat maupun bidang tasawuf dan lain sebagainya. Terus selanjutnya prestasi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Prestasi yang kelima dari Harun Ar-Rasyid yaitu mengembangkan toleransi kehidupan beragama. Jadi itu di sana itu toleransi beragamanya menjadi sangat baik. Nah, terus yang kelima, pengelolaan Baitul Mal. Nah, pengelolaan Baitul Mal ini adalah sebagai sebagai administrasi pemerintahan dari dinasti Abbasiyah. Nah, terus selanjutnya yang khalifah besar yang ketiga yaitu Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Dia meneruskan prestasi bapaknya. Prestasi yang sudah diraih bapaknya yaitu Harun Ar-Rasyid dikembangkan oleh putranya yang bernama Abdullah Al-Ma'mun. Pertama adalah penertiban administrasi dan perluasan wilayah. Jadi dia menertibkan administrasi pada dinasti Abbasiyah. Pemerintahannya itu administrasinya ditertibkan. Lalu juga memperluas wilayahnya. Jadi wilayah dinasti Abbasiyah itu diperluas pada khalifah pada masa kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun. Terus selanjutnya yang ketiga ini pengembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Jadi pada masa khalifah besar ini ilmu pengetahuan itu mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Nah, selanjutnya yaitu perluasan fungsi Baitul Hikmah. Nah, yang dulunya pada saat Harun Ar-Rasyid itu mendirikan Baitul Hikmah hanya sebagai perpustakaan, selanjutnya Abdullah Al-Ma'mun putranya ini membuat Baitul Hikmah tidak hanya untuk perpustakaan tapi juga tempat riset. Nah, selanjutnya yang keempat, pembuatan Majelis Munazarah. Majelis Munazarah ini adalah lembaga pusat kajian agama. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah.
Baitul Hikmah adalah tempat di mana di situ terdapat banyak buku-buku atau saat ini bisa disebut sebagai perpustakaan. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan. Apa perbedaan presiden dengan khalifah? Presiden dan khalifah. Nah, kalau khalifah itu orang yang memimpin umat Islam pada kala itu, memimpin semua umat Islam pada saat itu khalifah. Ya, sama-sama pemimpin tapi beda. Kalau presiden itu orang yang memimpin suatu negara, tapi itu memimpin semua orang yang berada di negara itu, baik agama Islam maupun agama lain. Nah, kalau khalifah itu hanya orang yang memimpin orang-orang yang beragama Islam. Nah, dia memimpin orang-orang Islam pada saat itu. Dan semuanya, semua orang Islam, tidak hanya orang Islam yang di sana, tapi semua orang Islam. Nah, itu khalifah ya. Selanjutnya adalah sesi game. Kita akan bermain game ya, biar nggak bosan. Nanti yang kalah akan mendapat punishment atau hukuman. Nah, silakan Bapak putar ya. Kalian sini, duduk sini. Oh, ya. Nanti yang mendapatkan apa ini? Tutup hitam sampai 3 kali itu berarti kalah ya. Silahkan putar dulu. Ya, arah kamu, berarti kamu sudah kalah 1. Selanjutnya kamu. 1. Ya, 2 ya, terus kamu lagi. Yang mendapatkan tutup hitam lah, berarti kamu yang kalah. Nah, jadi yang menang mendapat hadiah 2 permen. Selanjutnya kamu. Yang kalah mendapatkan punishment. Sini berdiri. Ayo. Punishmentnya ini ngambil salah satu soal di antara keempat itu, mengambil salah satu dan silahkan menjawab soal seperti itu. Bisa dibacakan soalnya. Karakter seperti apa yang bisa kita pelajari dari Khalifah Al-Mansur? Nah, karakter seperti apa yang bisa kita pelajari? Tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi dan pemberani. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur itu merupakan orang yang tegas, baik, bijaksana. Karena kamu menjawab benar, jadi kamu juga mendapatkan hadiah. Nih, permen. Nah, ya, duduk kembali. Terima kasih. Nah, selanjutnya bisa dibuka halaman 20. Nah, itu dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya, dikerjakan di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas keaktifan semua peserta didik. Terus karena saat ini sedang ada wabah corona yang sangat membahayakan, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah, jangan lupa ibadah karena ini bulan puasa ya. Kita sebagai umat Islam itu wajib hukumnya berpuasa. Puasa itu merupakan rukun iman yang berapa? 3. Hah? Rukun iman apa rukun Islam? Bapak salah atau didengarkan? Jadi Bapak mencoba tes kalian berarti kurang fokus. Puasa itu merupakan rukun Islam yang berapa? 4. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.